Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripah, NIM 19270410109, kelas PTPB 02 angkatan 2019, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi rancangan percobaan, pengubah pada rancangan percobaan, dan langkah-langkah dalam merancang percobaan. Klasifikasi rancangan percobaan. Adapun pengertiannya yaitu rancangan percobaan merupakan satu kesatuan antara rancangan perlakuan, rancangan lingkungan, rancangan respon, dan pengukuran. Terbagi tiga bentuk rancangan percobaan, yaitu rancangan perlakuan, rancangan lingkungan, dan rancangan respon dan pengukuran. Yang pertama, rancangan perlakuan. Rancangan perlakuan menjelaskan kombinasi faktor bagaimana dalam percobaan, tidak termasuk bagaimana menempatkan perlakuan atau kombinasi perlakuan ke dalam satu percobaan. Yang termasuk dalam rancangan ini yaitu satu faktor perlakuan sederhana, dua faktor terbagi menjadi tiga yaitu faktorial bersilang tersarang, dua petak terpisah split plot, tiga petak terbagi strip plot split block. Tiga faktor atau lebih terbagi menjadi tiga yaitu faktorial bersilang tersarang campur split plot split block. Contohnya penggunaan beberapa faktorial bahan baku, dua pengemasan dengan beberapa jenis bahan pengemasan, tiga pengeringan pada beberapa suhu dan lama penyimpanan, empat penambahan beberapa bahan tambahan pada beberapa konsentrasi misalnya bahan pengawetan. Kedua adalah rancangan lingkungan. Rancangan lingkungan merupakan suatu rancangan mengenai bagaimana perlakuan-perlakuan yang dicobakan ditempatkan pada unit-unit percobaan yang termasuk ke dalam rancangan lingkungan, yaitu rancangan acak lengkap atau RAL. Adalah rancangan lapangan di mana seluruh satu percobaan homogen. Kemudian rancangan acak kelompok lengkap atau RAK adalah suatu rancangan acak yang dilakukan dengan mengelompokkan satu percobaan ke dalam grup-grup homogen yang dinamakan kelompok. Dalam kelompok menentukan perlakuan secara acak di dalam masing-masing kelompok. Rancangan bujuk sangkar Latin RBS adalah rancangan yang mampu mengendalikan komponen keragaman unit-unit percobaan dari dua kontrol lokal. Rancangan Lacit berimbang triplet Lecet adalah contohnya adalah perlakuan suhu penyimpanan untuk berbagai sampel produk, dua pengolahan dan penyimpanan bahan baku yang digunakan. Tiga, rancangan respon dan pengukuran. Rancangan pengukuran adalah suatu rancangan mengenai prosedur pengukuran sifat dari satu percobaan yang diteliti, yang kemudian dari pengukuran ini dihasilkan apa yang disebut sebagai respon percobaan. Yang termasuk dalam rancangan ini adalah rancangan RAK faktorial, di mana faktor yang dicobakan lebih dari satu faktor dan menggunakan RAK sebagai rancangan percobaannya. Rancangan RAL faktorial merupakan rancangan acak lengkap yang terdiri dari dua atau lebih pengubah faktor. Misalnya ada dua faktor dalam klasifikasi silang, yaitu faktor A dan yang terdiri dari A taraf dan faktor B yang terdiri dari B taraf, dan diduga kedua faktor tersebut diduga saling berinteraksi. Rancangan sederhana contohnya pengukuran respon kadar air hasil pengeringan bahan baku, dua pengukuran respon antioksidan makanan minuman fungsional, tiga yaitu pengukuran respon jumlah mikroba pada sampel. Pengubah pada rancangan percobaan. Terdapat tiga pengubah pada rancangan percobaan. Yang pertama yaitu independent variable, kedua variabel dependent, ketiga adalah controller variable. Yang pertama adalah independent variable. Variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan dari adanya suatu faktorial dependent atau terikat. Variabel bebas biasanya dinotasikan dengan X. Pengubah bebas, variabel independen adalah faktor kualitatif dan kuantitatif dengan taraf yang ditetapkan atau
VZ atau acak random. Contohnya variabel bebas adalah misalnya dalam penelitian yang berjudul pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi siswa. Dalam hal ini, motivasi belajar diduga mempengaruhi prestasi belajar. Maka motivasi belajar sebagai variabel bebas dikatakan bebas sebab nilainya dapat berubah dari suatu perubahan yang mempengaruhi nilai-nilai variabel terikat. Kedua yaitu variabel dependen. Variabel terikat atau variabel dependen diartikan sebagai variabel yang dipengaruhi akibat adanya variabel bebas. Variabel ini biasanya dinotasikan dengan Y. Apa yang diamati, apa yang diukur, data yang dikumpulkan sebagai investigasi. Variabel dependen pengubah terikat respon yang diukur. Contohnya variabel terikat adalah misalnya seperti yang dijelaskan dalam poin pertama di atas, yaitu dalam penelitian yang berjudul pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi siswa. Dalam hal ini prestasi belajar diduga dipengaruhi oleh motivasi belajar, maka prestasi belajar sebagai variabel terikat dikatakan terikat karena nilainya tergantung kepada variabel bebas, yaitu motivasi belajar. Ketiga adalah controller variabel. Variabel kontrol adalah variabel yang dapat dikendalikan sesuai dengan namanya, sehingga variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol umumnya sering digunakan untuk jenis penelitian perbandingan. Pengubah terkontrol tidak sama dengan perlakuan kontrol. Reflect, baseline, benchmark yang diperoleh dari unit percobaan dengan ciri alami dan karakteristiknya. Contohnya pada situasi kerja tertentu, variabel kontrol pelaksanaan 6 hari kerja per minggu, variabel bebas akan mendorong peningkatan produktivitas kerja karyawan per jam kerja, terutama karyawan yang masih muda. Variabel tergantung dari pengaruh banyaknya pupuk yang digunakan dalam produksi jagung pada penelitian tersebut, maka menjadikan variabel kontrol yang tanah, air, dan cahaya matahari. Langkah-langkah merancang percobaan terbagi menjadi 11. Yang pertama, memilih masalah. Memerlukan kepekaan. Sebelum melakukan suatu percobaan, harus melakukan identifikasi atau pengenalan masalah sebagai bahan atau alasan mengapa melakukan percobaan itu. Misalnya menentukan masalah mengapa tanaman jagung yang ditanam petani di lahan atau di tanah garapan di desa mereka tidak memberikan hasil yang maksimal. Kedua adalah studi pendahuluan atau studi eksploratoris, menjadi informasi peninjauan pustaka teman-teman terdahulu. Ketiga adalah merumuskan masalah, jelas dari mana hasil, mulai kemana harus pergi, dan dengan apa konsep atau teori yang mungkin dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Kemudian 4 yaitu merumuskan anggapan dasar sebagai tempat berpijak atau hipotesis. 5 yaitu memilih pendekatan, metode dan cara penelitian, jenis tipe penelitian. 6 yaitu menentukan variabel dan sumber data. Apa yang akan diteliti, data yang diperoleh dari mana. Kemudian ketujuh, menentukan dan menyusun instrumen. Apa jenis datanya, dari mana diperoleh, observasi, interview, kuesioner. 8 yaitu menunjukkan data dari mana, dengan cara apa. 9 yaitu analisis data, menentukan ketekunan dan pengertian terhadap data. Apa jenis data akan menentukan teknisis dan analisisnya. 10 menarik kesimpulan, memerlukan kejujuran, apa hipotesis terbukti. 11 yaitu menyusun laporan, menentukan penguasaan bahasa yang baik dan benar. Itulah penjelasan yang bisa saya jelaskan dalam video ini mengenai klasifikasi rancangan percobaan, pengubah dalam rancangan percobaan, dan langkah-langkah merancang percobaan. Jika ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.